Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, mari sejenak kita bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat itu, hidup kita dilimpahi berkah, damai, dan rahmat dari Allah. Sahabatku, pernahkah kalian melihat seseorang datang ke pernikahan mantan? Apa yang mendorong dia datang? Luka, dendam, atau mungkin hanya ingin melihat orang yang dulu dia cintai tersenyum di pelaminan. Meski senyumnya bukan untuk dia lagi, cerita ini berdasarkan kenyataan hidup. Tentang seorang pria yang datang bukan membawa kehancuran, tapi malah diusir dan ditendang oleh keluarga yang pernah ia hormati. Namun, akhir kisah ini akan membuat kalian membisu dan merenung. Mari, kita mulai. Pagi itu cerah. Langit kota Cirebon tampak bersih, seperti baru dicuci hujan semalam. Di pinggiran kota, seorang pria berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding warung kopi sederhana. Bajunya sederhana, kemeja abu-abu yang sudah pudar warnanya, namun bersih dan disetrika rapi. Ia menghela napas, merapikan rambutnya yang mulai beruban, meski usianya belum genap 40. Namanya adalah Fikri, seorang pria yang dulu hidup dalam keterbatasan, namun menyimpan hati yang lapang. Di tangannya, tergenggam selembar undangan pernikahan. Undangan mantan istrinya, Intan. Warung itu mulai sepi ketika Fikri melangkah keluar. Ia berjalan kaki menuju halte, tak ingin merepotkan siapapun. Sepanjang jalan, ia menunduk, menahan rasa gugup yang perlahan menyeruak. Bukan karena ia tak ikhlas, tapi karena dalam hatinya, ia masih menyimpan luka yang belum sembuh. "Pak Fikri mau kemana rapi banget?" tanya pemilik warung, Mang Iwan, sembari menyeruput kopi. "Ke resepsi pernikahan mantan, Mang," jawabnya pelan, tapi jujur. Mang Iwan terbatuk. "Loh, beneran? Mantan istri?" Fikri mengangguk, lalu tersenyum. "Saya hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar bahagia. Biar hati ini juga tenang." Gedung pernikahan itu berdiri megah di pusat kota. Tenda besar dihiasi bunga mawar putih dan merah muda. Lampu gantung berkilauan. Tamu-tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah. Dan di antara keramaian itu, Fikri melangkah masuk, seorang diri, membawa hanya undangan dan secuil niat tulus. Saat melewati pintu utama, seorang tamu sempat meliriknya dari ujung kepala sampai kaki. "Siapa tuh? Bajunya kayak orang nyasar." Fikri pura-pura tak dengar. Ia mengedarkan pandangan, mencari sosok yang dulu pernah menjadi dunianya. Dan di ujung pelaminan, ia melihat Intan mengenakan gaun putih panjang, tersenyum di samping pria yang kini menjadi suaminya. Langkah Fikri melambat. Hatinya bergetar. Namun wajahnya tetap tenang. Ia bukan datang untuk merusak, hanya ingin menyampaikan satu kata, "Selamat." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. "Itu siapa ya?" "Fikri deh." "Fikri? Mantan suaminya Intan." "Ya Allah, serius? Dia datang juga?" Fikri terus berjalan. Di tangannya, ia masih memegang undangan. Sampai akhirnya, ia berdiri beberapa meter dari pelaminan. Tiba-tiba, dari arah kanan, muncul seorang pria paruh baya. Wajahnya merah. Sorot matanya tajam. Itu adalah Pak Hendra, mantan mertuanya. "Ayah Intan. Apa kamu nggak tahu malu, Fikri?" bentaknya lantang, membuat tamu-tamu langsung menoleh. Fikri mengangguk hormat. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin mengucapkan selamat." Lalu pergi. "Pergi sekarang juga." "Hardik Pak Hendra. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Bahkan tak pantas berdiri di gedung ini." Intan menoleh. Matanya membulat. Ia terlihat terkejut melihat Fikri ada di sana. Tapi wajahnya berubah sinis begitu melihat pakaian Fikri. "Kamu ngapain ke sini? Ini bukan tempat buat orang kayak kamu," ucapnya dengan suara keras. Cukup didengar tamu di sekitar. Fikri tersenyum tipis. "Intan, aku hanya ingin lihat kamu bahagia. Itu saja." Pak Hendra tiba-tiba maju. Dengan tangan kanannya, ia mendorong dada Fikri keras.
Keluar dari sini. Jangan bikin malu keluarga kami. Fikri terdorong, hampir terjatuh ke belakang. Beberapa tamu tertawa kecil. Yang lain menatap Iba, tapi tak berani bicara. Sudah jelas kamu nggak punya harga diri. Miskin, susah, dan tetap nekat datang. Hardik mantan mertuanya lagi. Fikri menghela napas. Ia menatap Intan dalam. Dalam tatapan itu, tak ada marah, hanya kecewa. Ia menunduk, membungkuk sedikit. Maaf kalau kehadiranku mengganggu. Aku hanya ingin menepati janji bahwa kalau kamu menikah lagi, aku akan datang dan mendoakanmu. Pak Hendra makin naik pitam. Bohong, kamu datang nyari belas kasihan. Pura-pura tulus, padahal pasti butuh uang. Tendangan tiba-tiba melayang dari kaki Pak Hendra, mengenai lutut Fikri, hingga ia jatuh bersimpuh ke lantai. Hus, keluar, bentaknya. Tapi Fikri tak marah. Ia bangkit perlahan, menepuk celana panjangnya yang lusuh, lalu berdiri tegak di tengah ruangan. Sorot mata para tamu mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana. Ada yang aneh. Wajahnya kok mirip sama pria yang viral itu ya? Pria yang menyumbang 2 miliar ke panti yatim. Fikri menoleh sejenak, tersenyum pelan. Aku pamit. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke pintu keluar, meninggalkan pelaminan, meninggalkan gedung, dan meninggalkan semua kenangan, atau mungkin belum semuanya. Suara sendal Fikri beradu dengan keramik tangga keluar gedung pernikahan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena kenangan yang menumpuk di dalam dada. Ia sempat berhenti di depan pintu keluar, menoleh sesaat, lalu menunduk. Tak ada satupun dari ratusan pasang mata itu yang menghampirinya. Tidak Intan, tidak ayahnya, tidak pula ibunya. Semuanya diam, seolah mengamini bahwa kehadiran Fikri memang tidak pantas. Seorang satpam menghampirinya, mungkin karena melihat keributan tadi. Pak, mohon maaf, Bapak nggak apa-apa? Tanyanya sopan. Fikri mengangguk. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga sudah mau pulang. Satpam itu ragu, tapi ia mengangguk pelan, lalu membiarkan Fikri berjalan menjauh, melewati parkiran yang padat dengan mobil-mobil mewah. Tak ada satupun dari kendaraan itu miliknya. Ia hanya berdiri di tepi trotoar, menatap langit yang kini mulai redup. Langkah-langkah kakinya terhenti di bawah pohon ketapang, tempat yang agak sepi di luar gedung. Dari sana, ia bisa melihat siluet pelaminan, terlihat kecil dari balik tirai pesta yang megah. Beberapa tamu yang baru datang masih berdesakan masuk. Dan ada pula beberapa yang melirik ke arahnya. Itu yang tadi ribut ya? Bisik seorang wanita muda, sambil menahan senyum sinis. Iya, mantannya si Intan tuh. Udah dibilang, kalau nggak punya harta, jangan nekat nikah. Fikri menunduk, menahan napas. Tapi bukan karena malu. Ia tahu, semua ejekan itu tak akan mengubah niat baiknya. Ia telah melewati hari-hari yang jauh lebih keras dari ini. 2 orang anak muda dari kalangan media lokal baru saja keluar dari gedung. Mereka membawa kamera, sambil sibuk mengecek hasil rekaman. Bro, lo lihat nggak tadi yang diusir sama keluarga pengantin? Ya lihatlah. Gokil banget tuh. Gue sempat ngerekam dikit. Pas dia ditendang. Gue rasa dia mirip banget sama yang viral di medsos minggu lalu. Yang sumbang 2 miliar itu loh. Ke panti asuhan dan rumah tahfidz. Ah masa? Yang pakai masker itu. Bukan yang pakai baju batik lusuh juga. Mirip banget. Keduanya menatap ke arah Fikri yang masih berdiri di bawah pohon. Namun Fikri langsung membalik badan, berjalan perlahan ke arah jalan raya. Dan di saat itu juga, sebuah mobil berwarna hitam mengkilap berhenti di depannya. Seorang pria dengan seragam sopan keluar dan membuka pintu mobil dengan penuh hormat. Pak Fikri, mohon maaf saya terlambat menjemput. Jalanan macet di tol. Ucap si sopir. Fikri tersenyum. Tak masalah, Harry. Ayo kita kembali. Para tamu yang berada di luar sontak menoleh. Seorang wanita yang tadinya ikut tertawa melihat Fikri, kini menutup mulutnya. Matanya membelalak.
Loh, dia dijemput mobil Alphard. Dua wartawan yang tadinya ingin meledek, kini justru diam terpaku. Mereka saling menatap. Bro, serius itu dia? Kalau iya, kita bisa kena semprot netizen se-Indonesia kalau upload rekaman dia diusir. Fikri masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup perlahan. Mesin menderu pelan. Mobil pun berjalan perlahan meninggalkan halaman gedung yang masih dipenuhi canda dan tawa. Namun ada satu tawa yang mulai berubah menjadi gugup. Sementara itu, di dalam gedung, acara semakin ramai. Musik dangdut mengalun. Intan dan suaminya kini bersiap naik ke pelaminan untuk foto bersama keluarga besar. Tapi suasana sedikit berubah. Beberapa tamu mulai terlihat gelisah. Ada yang bisik-bisik. Ada pula yang mencoba mencari informasi. Tadi tuh cowok siapa sih sebenarnya? Tanya salah satu tante dari pihak pengantin pria. Katanya mantan suami Intan. Jawab seorang kerabat perempuan. Iya. Tapi tadi ada yang bilang dia tuh sebenarnya orang kaya. Ibunda Intan, Bu Erna, menimpali cepat. Mana mungkin? Fikri itu dulu kerja serabutan. Gaji cuma cukup buat makan sehari-hari. Kami yang biayai hidup mereka selama nikah. Sekarang dia cuma modal nekat datang ke sini, pura-pura mendoakan. Gaya doang. Namun, belum sempat Bu Erna menyelesaikan kalimatnya, ponsel salah satu tamu berbunyi. Sebuah notifikasi video masuk dari platform berita lokal. Pria yang diusir dari pernikahan mantan, ternyata pendiri Yayasan Al-Makmur, penyumbang besar panti dan rumah tahfidz. Judul itu terpampang jelas. Gambar thumbnailnya menunjukkan wajah Fikri, dengan kemeja abu-abu dan senyum lembut. Beberapa tamu langsung berdiri, membuka ponsel masing-masing, mencari tahu lebih lanjut. Dalam hitungan menit, nama Fikri menyebar seperti angin. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengingat-ingat bahwa Yayasan Al-Makmur adalah yayasan yang baru saja membebaskan lahan untuk sekolah gratis dan rumah singgah di wilayah barat kota. Salah satu anak muda mendekati Ibunda Intan dan berkata pelan, "Bu, tadi kayaknya Ibu salah orang. Pak Fikri itu orang penting. Beliau sering bantu pesantren dan yatim piatu." Ibunda Intan terdiam. Tangan yang tadinya sibuk menggenggam tas, kini gemetar. Mulutnya kaku. Pandangannya kosong. Dan Intan yang saat itu sedang duduk di pelaminan, mulai sadar bahwa ia barusan melewatkan satu momen yang akan disesalinya seumur hidup. Ia melihat ke pintu keluar. Tak ada siapapun. Yang tersisa hanya gema langkah kaki Fikri, yang pelan tapi meninggalkan jejak dalam. Sementara itu, di dalam mobil, Fikri membuka jendela. Angin sore menyentuh wajahnya yang tenang. Harry, sopirnya, sempat melirik melalui kaca spion. "Pak Fikri, maaf saya tanya, tadi tidak sakit saat ditendang?" Fikri tersenyum. "Sakit, Her. Tapi bukan di kaki. Di hati." Harry mengangguk pelan. "Kenapa Bapak tetap datang ke acara itu? Padahal semua orang menyarankan Bapak untuk tidak muncul." Fikri menatap keluar jendela. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan. Karena dalam hidup ini, ada hal yang lebih besar daripada harga diri, yaitu janji kepada diri sendiri, untuk tetap mendoakan orang yang pernah kita cintai, meski mereka melupakan kita. Sore makin turun perlahan. Matahari merayap di antara bangunan kota, menyisakan cahaya kekuningan yang menimpa gedung pesta yang megah. Di dalam ruangan, suara musik masih mengalun, tamu masih banyak, dan makanan masih tersaji penuh. Namun tak ada lagi yang sepenuhnya menikmati. Berita tentang pria yang barusan diusir menyebar cepat. Beberapa tamu sibuk dengan ponsel di tangan, membaca tajuk-tajuk berita daring yang muncul satu persatu. Bahkan media sosial lokal sudah memuatnya dalam potongan video. Suara Pak Hendra yang menghardik terlihat jelas. Ekspresi Fikri yang jatuh dan bangkit terekam dengan baik. Dan semua itu kini menjadi topik utama di ruangan itu. Intan duduk kaku di kursi pelaminan. Di depannya, kamera fotografer masih berkedip. Namun tak ada lagi senyum dari wajahnya. Ia hanya terpaku, menatap lurus ke depan. Namun pikirannya entah kemana. Di dalam hatinya,
Suara masa lalu mulai berbisik. Tri. Nama itu kembali berdentum dalam dadanya. Lelaki yang dulu ia nikahi saat mereka sama-sama tak punya apa-apa. Lelaki yang membantunya merawat ibunya yang sakit. Lelaki yang selalu pulang lebih malam demi mencari uang tambahan, meski hanya dari pekerjaan serabutan. Intan ingat malam-malam panjang saat mereka makan hanya dengan nasi dan tempe. Tapi Fikri tak pernah mengeluh. Ia hanya berkata, "Yang penting kita masih saling punya." Namun kini, lelaki itu datang bukan membawa kesengsaraan, melainkan ketenangan. Dan ia sendiri, duduk di pelaminan mewah, dengan gaun harga puluhan juta, tapi hatinya mulai terasa kosong. "Intan, kamu kenapa?" tanya suaminya pelan, yang kini menyadari perubahan wajah istrinya. Intan menoleh cepat. Enggak apa-apa." Tapi suaminya tak yakin. Ia sempat melihat video yang dikirim temannya. Video ketika Fikri ditendang dan kemudian dijemput oleh mobil mewah. Bahkan salah satu komentar di kolom video itu membuatnya tercekat. "Itulah kenapa jangan hina seseorang hanya karena penampilannya. Dunia bisa berubah dalam semalam. Tapi adab akan dikenang sepanjang hayat." Di sudut ruangan, Pak Hendra sibuk menjawab pertanyaan dari kerabat yang mulai curiga. "Pak, itu benar Fikri yang menyumbang rumah tahfidz di Kuningan bulan lalu?" Saya nggak tahu. Kayaknya bukan. Mungkin cuma mirip." Namun salah seorang ustadz yang hadir di pesta itu mengangguk pelan. "Saya ingat beliau. Waktu itu datang ke pondok kami pakai baju sederhana. Tapi setelah beliau pergi, kami kaget karena transferan yang masuk dari beliau, jumlahnya 300 juta. Pak Hendra terdiam. Ia mencoba berdiri, namun lututnya gemetar. Tangannya menggenggam kursi erat. Tatapan mata orang-orang mulai berubah. Dari hormat, menjadi menyelidik. Dari percaya, menjadi ragu. Di luar gedung, mobil yang membawa Fikri sudah menjauh, menembus jalan kota yang mulai lengang. Namun di dalam mobil itu, Fikri hanya duduk diam. Ia membuka tas kecil di sampingnya, mengeluarkan sebuah buku kecil lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana. Buku catatan doa. Heri, sang sopir, melirik ke belakang. "Pak Fikri, kalau boleh tahu, kenapa Bapak dulu bercerai dari Bu Intan?" Fikri membuka lembar buku itu perlahan. Di halaman pertama tertulis satu kalimat. "Jika cinta membuatmu lupa bersyukur, lepaskanlah." Fikri menarik napas panjang. "Dulu, karena aku miskin, aku dipandang sebelah mata oleh mertuaku. Mereka anggap aku beban. Sementara Intan makin hari makin tak tahan dengan hidup susah." Heri mengangguk pelan. "Tapi kenapa Bapak tetap mau datang ke pernikahannya?" Fikri menutup bukunya. "Karena aku bukan datang sebagai suami. Aku datang sebagai seseorang yang pernah mencintai. Aku ingin memastikan bahwa yang dulu pernah bersamaku, kini bahagia. Meski caranya menyakitkan, aku tetap ingin jadi orang pertama yang mendoakannya." Heri tercekat. Tak banyak pria yang memiliki hati sebesar itu. Di dalam gedung, suasana makin keruh. Beberapa tamu mulai meninggalkan tempat lebih cepat dari jadwal. Foto-foto grup keluarga yang seharusnya riang, kini dilakukan dengan ekspresi kaku. Bahkan Ibu Intan yang tadi sempat tersenyum lebar, kini diam dan menahan marah. "Ini semua salah Intan," gumamnya dalam hati. "Kalau saja dulu dia sabar sedikit, mungkin hidup mereka tidak seperti ini." Namun ia tak berani mengucap keras. Takut, rasa bersalah itu justru berbalik menampar dirinya sendiri. Intan kembali ke kamar rias, ingin menenangkan diri. Namun di sana, ia malah melihat ponsel sang adik memperlihatkan video terbaru. Fikri berdiri di depan rumah tahfidz bersama puluhan anak yatim. "Bapak ini, tiap bulan bantu kami," ucap salah satu anak kecil di video itu. "Bahkan sempat beliin kami sepatu dan buku baru. Kami nggak tahu namanya siapa. Tapi kami doakan semoga beliau masuk surga." Tangan Intan gemetar. Matanya memanas. Bukan karena cemburu, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri. Pada keputusannya. Pada cara ia dan keluarganya memperlakukan seseorang yang ternyata lebih mulia dari yang ia kira.
Ia terduduk di kursi rias. Makeup di wajahnya masih sempurna, tapi jiwanya mulai hancur perlahan. Ia berbisik lirih. Fikri, kamu bukan lelaki biasa. Dan saat itu juga, ia sadar. Pesta yang ia rayakan hari ini, justru memperlihatkan betapa besar kesalahan yang pernah ia buat. Angin malam mulai berhembus, membawa sisa-sisa suara pesta dari dalam gedung. Lampu-lampu gantung masih menyala, kursi-kursi masih penuh oleh tamu, namun semarak acara perlahan memudar. Bukan karena musik berhenti, bukan karena makanan habis, melainkan karena satu nama. Tri. Nama itu terus terngiang di telinga orang-orang, menyelusup masuk ke dalam hati mereka dengan membawa segudang tanya dan rasa malu. Di dalam ruang rias, Intan duduk memeluk dirinya sendiri. Gaun pengantin yang megah kini terasa seperti beban yang menyekat dadanya. Beberapa temannya mendekat, berusaha menghibur, namun ia hanya menggeleng pelan. Dia bukan siapa-siapa. Tan, jangan mikirin dia, ucap salah satu sahabatnya. Intan memandang sahabatnya tajam. Kamu tahu, aku pernah tinggal serumah dengannya. Bertahun-tahun. Makan bareng, nangis bareng, bangkrut bareng. Tapi aku yang pertama kali menyerah. Ia menunduk. Tangannya menggenggam ujung kain gaunnya kuat-kuat. Dan sekarang, saat dia datang hanya untuk mendoakan, aku malah mempermalukannya. Temannya diam. Tak bisa membantah. Karena memang itulah yang terjadi. Di luar gedung, Pak Hendra mondar-mandir di dekat pintu masuk. Wajahnya gelisah. Ia mencoba menelepon seseorang dari dalam daftar kontaknya. Halo, ya. Tolong cari tahu info tentang Yayasan Al-Makmur itu. Siapa pendirinya? Dari mana asalnya? Cepat, ya. Ujarnya dengan nada tergesa. Salah satu kenalannya yang juga hadir di pesta, seorang pengusaha paruh baya, menghampirinya. Hendra, saya baru dapat info. Fikri itu sekarang pemilik 3 rumah tahfidz dan 2 pesantren modern. Namanya terdaftar di Yayasan Wakaf Pendidikan Nasional. Bahkan anak saya kuliah pakai beasiswa dari yayasan dia. Pak Hendra terdiam. Lidahnya keluh. Dunia seolah runtuh di depan mata. Dia dulu tinggal di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Gumam Pak Hendra pelan, seperti sedang mengingat masa lalu. Iya, tapi sekarang dia punya rumah pribadi, mobil, dan yang paling berharga, nama baik. Sementara itu, mobil yang membawa Fikri melaju melewati jembatan tua yang dulu sering mereka lewati bersama saat masih tinggal berdua. Harry, sang sopir, memperlambat laju kendaraan. Pak, kalau boleh tahu, apa Bapak masih mencintai Bu Intan? Fikri terdiam sesaat. Angin masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Ia menatap keluar. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang kecil. Aku tidak tahu apakah yang aku rasakan itu cinta atau hanya kenangan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak membenci. Harry menoleh sedikit ke kaca spion. Padahal kalau jadi orang lain, mungkin sudah dari tadi memaki-maki, Pak. Fikri tersenyum tipis. Aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Aku datang untuk menepati janji. Dulu, saat kami bercerai, aku pernah berkata, jika suatu saat dia menikah, aku akan hadir dan mendoakannya langsung. Ia menatap Harry. Janji itu bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa melepaskan semuanya dengan damai. Di pelaminan, Intan kembali duduk. Kali ini bersama suami barunya. Namun ekspresinya berubah. Tak lagi seceria tadi. Suaminya melirik, mencoba mencairkan suasana. Sayang, kalau kamu masih kepikiran dia, aku bisa bicara sama panitia. Kita istirahat dulu. Intan menatap pria di sampingnya itu. Suami sahnya kini. Tapi hatinya masih penuh tanda tanya. Kenapa aku malah merasa bersalah? Dia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk memberi. Tapi aku membalasnya dengan penghinaan. Suaminya terdiam. Tak ada yang bisa ia ucapkan. Sementara itu, pembawa acara masih mencoba melanjutkan acara. Tapi fokus para tamu sudah terpecah.
Bahkan beberapa mulai meninggalkan gedung tanpa berpamitan. "Ini bukan pernikahan biasa," ucap salah satu tamu. "Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa yang kita lihat dari luar belum tentu mencerminkan yang sebenarnya." Di ruangan belakang, Bu Erna duduk termenung. Ia tak sanggup bergabung dengan tamu-tamu lainnya. Di tangannya, masih tergenggam brosur Yayasan Al-Makmur yang dibagikan seorang tamu tadi. Ia membaca tulisan di halaman depan. "Kami tidak mencari keuntungan. Kami hanya ingin menjadi perpanjangan tangan Allah untuk anak-anak yatim dan kaum duafa." Namanya tertulis jelas. Fikri Adi Prasetya, pendiri dan ketua yayasan. Air mata Bu Erna jatuh tanpa bisa dibendung. Ingatannya kembali ke masa lalu. Fikri yang sederhana, rajin sholat, sabar meski dipermalukan. Fikri yang dulu ia usir dari rumahnya sendiri dengan kata-kata kasar. "Dasar miskin, laki-laki nggak berguna, keluar dari rumah ini." Kata-kata itu kini seperti pisau yang menancap balik ke hatinya sendiri. Di luar gedung, malam mulai menebarkan sejuknya. Fikri kini duduk di ruang tamu rumah kecilnya yang dulu, tempat ia membangun semuanya dari nol. Ia memandang lemari kecil berisi dokumen yayasan, berkas anak-anak yatim, dan bingkisan dari anak-anak pesantren. Salah satu relawan yayasan datang membawakan laporan donasi. "Pak Fikri, kita dapat tambahan donatur dari luar negeri. Mereka bilang tertarik bergabung setelah tahu kisah Bapak." Fikri mengangguk pelan. Ia tak tampak gembira berlebihan. Justru wajahnya tenang, seperti biasa. "Alhamdulillah. Semua ini karena pertolongan Allah." Relawan itu menatap Fikri dengan kagum. "Pak, kalau saya boleh jujur, saya berharap istri dan anak saya kelak bisa kenal orang seperti Bapak. Karena di dunia ini, terlalu sedikit orang yang tidak membalas kebencian dengan kebencian." Fikri tersenyum. "Jangan puji saya. Saya juga manusia biasa. Saya pun pernah marah, pernah kecewa. Tapi saya memilih menahan, karena saya tahu, semua akan kembali kepada niat awal." Sementara itu, di pelaminan, Intan berdiri pelan. Ia mendekati mikrofone di tengah aula. Musik berhenti. Semua tamu menoleh. "Maaf, izinkan saya bicara sebentar." Suara gaduh langsung hening. Tak seorang pun menyangka Intan akan bicara di tengah pesta seperti ini. "Saya ingin meminta maaf kepada seseorang yang mungkin sudah pergi, tapi namanya masih ada di hati saya." Beberapa tamu tertegun. "Dia bukan tamu tak diundang. Dia adalah bagian dari hidup saya. Dan saya telah mempermalukannya di hadapan kalian semua." Tapi dia tidak membalas. Dia hanya datang membawa doa. Suara Intan bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Saya hanya ingin bilang, Fikri, kalau kamu mendengar ini, maafkan aku." Namun Fikri sudah jauh. Jauh dari gedung itu. Jauh dari orang-orang yang dulu mengusirnya. Tapi namanya justru semakin dekat ke hati semua orang yang pernah menghinanya. Suasana pesta pernikahan masih ramai dengan canda tawa dan hingar-bingar musik. Tapi di balik tenda mewah dan dekorasi megah itu, hati pria bernama Arman hancur lebih dari sekadar kaca jatuh. Ia baru saja diusir dari pesta pernikahan mantan istrinya, Dini. Bukan hanya diusir, tapi ditendang oleh mantan mertuanya sendiri hingga terjatuh di hadapan banyak tamu. Semua mata memandang rendah, sebagian mencibir, sebagian tertawa puas. Namun Arman hanya berdiri, membersihkan bajunya perlahan, dan berbalik pergi tanpa satu pun kata balasan. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang telah ia siapkan. Langkahnya pelan menuju mobil tuanya yang diparkir di ujung jalan. Bukan mobil mewah, hanya sedan hitam lawas yang sudah terlihat kusam. Tapi dari sana ia mengeluarkan sebuah koper hitam dan sebuah map bersegel. Lalu ia mengangkat telepon. "Iya, sudah waktunya," ucap Arman datar. "Siapkan semuanya. Saya ingin semua media datang. Dan jangan lupa, undangan pribadi itu kirim sekarang." Di dalam gedung pesta, Dini dan keluarganya masih larut dalam euforia. Sang pengantin pria, Reza, sedang berpose bersama tamu-tamu terhormat.
Beberapa pejabat, pengusaha sukses, hingga selebgram ternama turut hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi pesta itu akan berubah drastis. Sekitar 15 menit kemudian, 4 mobil hitam berplat khusus berhenti di depan gedung. Dari dalamnya keluar beberapa pria berjas rapi, dengan logo kecil pada dasi mereka. Wajah mereka serius, membawa alat komunikasi kecil di telinga, dan berjalan cepat masuk ke dalam ruangan pesta. Selamat siang. Mohon perhatian. Kami mencari Bapak Reza dan Ibu Dini, ujar salah satu pria, suaranya tegas namun sopan. Reza yang sedang bersulang mendadak berhenti. Dini menggenggam lengannya dengan gugup. Para tamu saling berbisik. Ada apa ini? Siapa mereka? Itu kayaknya orang penting. Kami dari Divisi Investigasi dan Pengawasan Properti Internasional. Kami diminta oleh pemilik utama lokasi ini untuk menyampaikan sesuatu secara langsung kepada kedua mempelai. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Lokasi pesta itu bukan sembarang tempat. Hotel itu adalah milik konglomerat besar yang namanya sering muncul dalam daftar orang terkaya Asia Tenggara. Tidak ada yang tahu siapa pemilik sebenarnya. Dan kini, utusan itu datang mencari mereka. Salah satu dari pria berjas itu membuka map, lalu membaca. Dengan hormat, atas nama Tuan Arman bin Hadi, kami menyampaikan surat pembatalan izin penggunaan lokasi ini, termasuk seluruh fasilitas pendukung, atas dasar pelanggaran etika dan penghinaan terhadap Tuan Arman secara terbuka di lokasi properti miliknya. Mata Dini membelalak. Apa maksudnya ini? Arman? Dia siapa? Salah satu tamu yang mengenal Arman sebagai mantan suami Dini berseru. Astagfirullah, itu Arman? Yang tadi ditendang. Benar, jawab pria berjas itu. Tuan Arman adalah pemilik tunggal jaringan properti ini, termasuk hotel tempat Anda mengadakan pernikahan. Terdengar suara bisik-bisik mulai menggila. Beberapa tamu langsung berdiri. Sebagian membuka ponsel dan mencari nama Arman bin Hadi. Tak butuh lama, wajah dan biodata Arman tersebar di layar ponsel tamu pesta. Artikel demi artikel muncul. Arman bin Hadi, pemilik 73 properti bintang 5 di Asia Tenggara, termasuk jaringan hotel ternama di Dubai, Istanbul, dan Jakarta. Pengusaha low profile yang pernah ditinggalkan istri karena dianggap miskin, namun bangkit dan menjadi konglomerat properti. Semua wajah memucat, termasuk ayah Dini, yang sebelumnya menendang Arman tanpa rasa bersalah. Reza mulai berkeringat. Tunggu, ini semua lelucon, kan? Dia cuma pria miskin yang pakai sandal jepit tadi. Petugas hanya mengangkat alis. Sandal jepit itu harganya 14 juta rupiah. Produk koleksi khusus dari Jepang. Hanya diproduksi 5 pasang di dunia. Anda bisa cek. Dini terduduk lemas. Ia teringat wajah Arman yang tetap tersenyum meski diusir. Senyum yang sekarang berubah menjadi makna sangat dalam. Tak lama kemudian, suara mikrofone terdengar. Suara dari pengeras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telah mengganggu pestanya. Saya, Arman, mantan suami dari pengantin wanita, hanya ingin menyampaikan satu hal. Semua mata menoleh. Di layar besar, muncul wajah Arman sedang berdiri di ruangan kontrol hotel, dengan latar kamera dari seluruh sudut gedung. Rupanya sejak tadi ia menyaksikan semua kejadian dari ruangan rahasia. Terima kasih telah mengusir saya. Terima kasih telah menghinakan saya. Karena hari ini saya bisa menunjukkan bahwa semua kesabaran tidak pernah sia-sia di mata Allah. Beberapa tamu mulai menangis. Seorang wanita tua memeluk anaknya dan berkata lirih, "Nak, jangan pernah menghina orang meski dia tampak miskin." Arman tersenyum tipis di layar. Pernikahan ini akan saya relokasi ke hotel sebelah, atas izin pengantin pria dan wanita jika mereka mau bersikap baik. Atau jika tidak, kalian bisa melanjutkan pesta di trotoar luar. Tiba-tiba listrik gedung padam. Lampu hiasan mati. AC bertenaga tinggi berhenti. Semua suara musik menghilang. Hanya satu lampu sorot menyala ke tengah panggung, ke arah Dini dan Reza yang kini tampak kebingungan. Mereka berdiri di tengah ruangan kosong, tanpa kuasa,
tanpa kekuatan, tanpa pembela. Dan semua orang kini menatap mereka, seperti mereka pernah menatap Arman tadi. Semua mata di pelaminan memandang ke arah pria yang baru saja dibentak dan ditendang keluar. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Ada yang tertawa mengejek, ada pula yang merasa tidak enak hati. Namun satu hal pasti, momen itu menjadi bahan omongan sepanjang acara. Namun tak ada yang menyangka bahwa pria yang barusan dipermalukan itu akan menjadi sosok paling dibicarakan dalam hidup mantan istrinya. Karena belum 1 jam setelah kejadian itu, peristiwa yang jauh lebih menggemparkan terjadi di tengah pesta megah tersebut. Di luar gedung, pria bernama Fikri itu tidak langsung pergi. Ia berdiri mematung di bawah guyuran gerimis, menatap langit sejenak, lalu menatap undangan yang masih ia genggam. Hatinya perih, bukan karena tidak bisa bersama dengan wanita yang dulu ia cinta, tetapi karena cara ia diperlakukan, seakan-akan ia adalah sampah masa lalu yang layak diinjak dan dibuang begitu saja. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gedung. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya berbadan tegap dengan jas mahal. Di belakangnya, 4 pria berbadan besar berpakaian rapi ikut turun. Salah satunya membawa koper besi berwarna perak. Fikri mendekat ke salah satu pria itu dan berkata, "Sudah datang ya?" Pria itu mengangguk. "Sesuai perintah Pak Fikri. Semuanya sudah disiapkan. Termasuk dokumen tanah, surat perjanjian, dan penarikan dana." Fikri tersenyum tipis. Ia melangkah tenang, masuk kembali ke dalam gedung. Petugas keamanan yang sebelumnya mengusirnya terperangah, tapi tak sempat mencegah karena 4 pria berbadan besar itu mengiringi langkah Fikri dengan wibawa luar biasa. Musik berhenti. Pembawa acara bahkan terdiam saat melihat iring-iringan itu. Semua mata tertuju ke arah Fikri yang kini tampak sangat berbeda. Dengan jas hitam yang mulai mengering dari sisa hujan, langkahnya yang mantap, dan aura dingin yang tak bisa dijelaskan, ia mendekati meja tempat mantan mertuanya duduk bersama para tamu kehormatan. Sang mantan mertua, Pak Usman, yang tadi menendangnya, melongo. Wajahnya mendadak pucat. Fikri membuka suara. "Pak Usman, saya kesini bukan untuk mengganggu, tapi ada urusan penting. Bisakah kita bicara sebentar? Di depan para tamu juga tak masalah." Pak Usman berdiri, mencoba menunjukkan wibawanya yang tadi begitu keras. "Apa lagi maumu? Mau membuat malu kami lagi?" Fikri menoleh ke arah pria paruh baya di belakangnya. Pria itu mengeluarkan berkas dan menyerahkannya ke Fikri. Dengan tenang, Fikri meletakkannya di atas meja depan semua orang. Itu adalah dokumen penarikan dana investasi senilai 38 miliar rupiah. Dana yang dulu saya tanamkan ke perusahaan properti milik Pak Usman. Dan juga surat pemindahan hak lola tanah villa keluarga yang saat ini masih digunakan Pak Usman untuk bisnis resort. Ruangan menjadi sunyi. Semua tamu terdiam. Sang pengantin wanita yang baru saja duduk di pelaminan langsung berdiri. Fikri melanjutkan, "Saya datang ke sini bukan karena saya ingin kembali, tapi karena saya ingin mengembalikan semua hal yang pernah saya anggap bagian dari hidup saya, termasuk kesabaran saya terhadap penghinaan kalian. Semua aset, saya tarik hari ini. Surat-surat sudah ditandatangani notaris. Tim legal saya sedang menunggu tanda tangan Pak Usman. Jika ingin menyelesaikan dengan cara damai. Jika tidak, maka pengadilan adalah tempat kita bertemu." Pak Usman mulai berkeringat dingin. "Kau, siapa sebenarnya?" Fikri menoleh ke arah pria parubaya di sampingnya. "Kenalkan, beliau adalah direktur utama perusahaan saya. Dan saya adalah pemilik tunggal PT Arkan Group. Perusahaan yang telah mendanai proyek Pak Usman selama 5 tahun terakhir. Tapi tenang saja, semua akan saya cabut mulai malam ini." Tamu-tamu mulai saling berbisik. Beberapa ada yang merekam, beberapa bahkan sudah mulai menelepon kolega mereka. Mantan istrinya, Intan, maju dengan wajah pucat. "Fikri, ini gak mungkin. Kamu hanya pengangguran waktu itu. Kamu gak punya apa-apa." Fikri menatapnya tanpa emosi. "Kamu tak pernah tahu apa yang sedang aku bangun. Karena selama ini kamu hanya menilai dari baju dan sandal yang kupakai, bukan dari kerja keras dan doa yang menyertai."
Pak Usman terjatuh ke kursi. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba Fikri menoleh ke seluruh tamu. Maaf telah mengganggu acara. Saya pamit. Assalamualaikum. Ia membalikkan badan. Musik kembali diam. Hanya suara langkah Fikri yang terdengar menggetarkan hati semua yang hadir. Koper besi itu masih tertinggal di meja. Salah satu pria berbadan besar membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya selembar surat. Surat bertuliskan, "Saya datang hanya membawa harga diri. Dan saya pulang membawa kehormatan." Lalu pria itu menutup koper dan membawanya pergi. Gedung pernikahan yang megah itu terasa dingin dan sunyi. Semua tamu terdiam, termasuk mempelai pria yang berdiri kaku, tak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dan di luar gedung, hujan kembali turun. Namun pria bernama Fikri itu berjalan tenang, masuk ke dalam sedan hitamnya, meninggalkan gedung pernikahan, bersama harga diri yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Langit mulai mendung. Suasana gedung yang tadinya penuh canda dan gelak tawa perlahan berubah menjadi bisik-bisik. Beberapa tamu mulai berkerumun di dekat pintu masuk. Mereka tak lagi memperhatikan pelaminan, melainkan seseorang yang kembali memasuki ruangan. Sosok pria lusuh yang tadi sempat diusir secara kasar oleh ayah mempelai wanita kini berjalan dengan tenang, didampingi oleh dua pria berpakaian jas hitam. Kepala semua orang menoleh. Langkah pria itu mantap. Meski bajunya masih sederhana, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun emosi. Tangannya memegang map coklat lusuh. Tapi kedua pria berpakaian jas itu, mereka bukan sembarang pengawal. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Sebagian tamu yang jeli mulai membisikkan nama-nama yang tak asing. Bukannya itu ajudan Direktur Utama Grup Samudra Utama? Bisik seorang tamu dengan wajah pucat. Samudra Utama? Maksudmu konglomerat yang punya jaringan hotel, tambang, dan properti itu? Loh, yang di tengah itu siapa? Langkah mereka berhenti tepat di depan pelaminan. Mempelai wanita, Intan, tampak bingung. Suaminya, Ari, menatap dengan mata melebar. Pak Rashid, mantan mertua pria itu, berdiri dengan wajah memerah dan suara menggertak. Kau berani kembali ke sini? Hah? Mau kusir lagi? Pria itu mengangkat tangannya perlahan. Tenang, Pak Rashid. Saya tidak datang untuk membuat keributan. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Ajudan di samping pria itu menyerahkan dokumen kepada Pak Rashid. Dengan gugup, Pak Rashid membukanya. Matanya membelalak. Ini akta kepemilikan gedung ini, atas nama saya. Potong pria itu. Gedung ini, seluruh properti yang Anda sewa hari ini, bahkan catering dan vendor-vendor acara ini, semua di bawah grup usaha saya. Dan hari ini, saya resmi membatalkan seluruh kerjasama yang saya miliki dengan Anda dan keluarga Anda, Pak Rashid. Suasana mendadak senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Intan terlihat seperti baru saja disiram air dingin. Kamu siapa sebenarnya? Suaranya bergetar. Dengan tenang, pria itu menjawab. Nama saya bukan hanya Budi yang pernah tidur di lantai rumah kontrakanmu. Tapi saya juga Budi Prayoga, Direktur Utama Samudra Utama Corp. Mungkin dulu saya terlihat tak berharga. Tapi Allah tidak pernah tidur, dan hari ini saya datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyampaikan satu pesan. Terima kasih karena telah membuang saya. Jika tidak, saya mungkin tak pernah berdiri setegar ini. Ajudan lain menyodorkan satu amplop lagi kepada Ari, mempelai pria. Dan untuk Anda, selamat menempuh hidup baru. Tapi saya sarankan, jangan pernah melangkah ke perusahaan manapun yang terafiliasi dengan grup saya. Termasuk tempat Anda sekarang bekerja. Karena per sore ini, Anda telah diberhentikan. Ari terpaku. Amplop itu ternyata surat pemutusan kerja, lengkap dengan tanda tangan CEO dan stempel resmi. Wajah Pak Rashid dan keluarganya pucat pasi. Beberapa tamu sudah mulai merekam dengan ponsel. Tak sedikit yang menahan tangis atau menutup mulut karena kaget. Di tengah-tengah kemewahan pernikahan, semua harga diri yang dibanggakan runtuh begitu saja. Pria itu memutar badan,
berjalan ke arah pintu keluar. Tapi sebelum benar-benar melangkah pergi, ia menoleh, menatap Intan sekali lagi. Saya pernah mencintaimu sepenuh hati. Tapi kau hanya melihat apa yang tampak di luar. Hari ini kau menikah, bukan dengan pria terbaik, tapi dengan pria yang masih menilai orang dari baju dan motor tuanya. Ia berjalan keluar dari gedung pernikahan, sementara langit perlahan menumpahkan hujan. Tapi pria itu tersenyum, menatap langit dengan damai. Hujan bukan pertanda duka. Bagi Budi, itu adalah wudhu terakhir yang membersihkan luka masa lalu. Dan di dalam gedung mewah itu, mereka yang pernah mencibir, kini tak lagi bisa menegakkan kepala.